Sampai ketemu hari Sabtu. Kamu menutup telepon dan sadar 2 hari lagi kamu mengadakan acara kumpul keluarga utama tahun ini. Daftar belanjaanmu sudah siap, jadi kamu pergi ke supermarket terbesar di kotamu. Kamu mengecek daftar dan mengambil semua secepat mungkin. Troli kamu penuh buah, sayuran, produk susu, daging, ikan, roti. Kamu hebat. 1 jam kemudian kamu pulang dan dengan bangga menyerahkan kantong belanja kepada nenekmu. Dia mengeluarkan belanjaanmu satu persatu dan mengerutkan dahi. Ternyata ikan dan daging yang kamu beli nggak segar. Lalu pisang dan sayuran hijau pun nggak akan bertahan sampai hari Sabtu. Nenek bilang dia akan menyelamatkannya. Kamu makan camilan enak biar nggak kelaparan saat belanja. Sekarang kamu nggak akan beli barang yang nggak dibutuhkan. Lalu kamu masuk ke mobil untuk melakukannya lagi. Belanja pintar berarti menjelajahi toko tempat kamu bisa menemukan semua makanan segar dan sehat. Buah, sayuran, produk susu, daging, dan ikan. Biasanya lorong tengah merupakan bagian makanan rendah gizi, jadi kamu melewatkannya. Kamu berhenti di bagian hasil tani. Nenek bilang kamu harus menghabiskan sebagian besar waktumu di sini dan untungnya kamu datang sebelum makan siang. Kebanyakan orang belanja produk segar saat mereka baru buka atau menjelang tutup. Kamu mengambil tomat yang sudah dikemas, tapi nenek mencegahmu. Buah dan sayuran yang sudah dikemas biasanya lebih mahal. Selain itu, kamu nggak bisa memeriksa isinya. Tomat matang bisa lebih berat daripada tomat mentah. Kulitnya harus lembut dan kencang, lalu aromanya harus seperti tomat. Stop! Jangan taruh produk setengah busuk itu ke troli. Bagian setengah busuk pada hasil tani merupakan tempat berkembang biak sempurna untuk bakteri. Coba cari mentimun keras yang tak bernoda atau lembek. Mentimun terbaik berwarna hijau tua. Jika kamu melihat titik kuning, artinya mentimun terlalu matang dan rasanya akan aneh. Sama halnya dengan paprika, warnanya harus pekat tanpa noda. Sekarang, balikan dan hitung tonjolannya. 4 tonjolan berarti bijinya lebih sedikit dan rasanya lebih enak. 2-3 tonjolan berarti rasanya pahit. Batang paprika segar selalu hijau, keras, dan renyah. Keluarkan kentang berkecambah ini dari trolimu sekarang. Ambil yang lembut dan keras, tanpa kulit keriput, titik hitam, atau potongan. Pilih selada yang hijau tanpa lubang atau tepian coklat. Semakin terang warna hijaunya, semakin bagus. Beralih ke buah dan beri. Nenek menjelaskan bahwa semangka yang matang akan memiliki batang coklat kering. Semangka berwarna kuning gelap ini pasti sudah lama ada di tanah hingga manis. Sama halnya dengan melon, melon dengan kulit kekuningan lebih manis karena sudah lama terjemur saat dipetik. Periksa batang pisang sebelum membelinya ya. Batangnya harus berwarna hijau sampai kuning cerah, bukan coklat. Ambil 1 pisang saja kalau kamu akan langsung memakannya. Pisang lebih awet jika berkelompok. Jangan nilai mangga dari warnanya. Sebaiknya tekan perlahan. Mangga yang matang akan sedikit empuk dan memiliki aroma buah pada ujung batangnya. Buah lebih kecil biasanya lebih manis, tapi aturan ini nggak berlaku untuk stroberi. Jenis berbeda punya ukuran berbeda, jadi yang lebih besar juga bisa enak. Pematangan berakhir saat dipetik, jadi pilih beri merah terang dengan daun hijau segar. Daun akan terlihat kering dan layu jika sudah lama dipetik. Lemon itu nggak punya banyak sari, warnanya pucat, artinya sudah tua. Lemon keras tanpa noda dengan kulit tipis lembut terasa lebih enak dan terasa lebih berat. Itu merupakan ciri-ciri yang bagus juga. Kamu belanja untuk acara besar, tapi jika tidak, jangan pernah belanja terlalu banyak pada sekali waktu. Jika segar dan organik, produk itu tak akan tahan lama. Selain itu, selalu pilih buah dan sayur yang sedang musim, harganya akan lebih murah dan kualitasnya lebih bagus. Berikutnya, madu. Ini terlihat aneh bagimu karena ada kristal di bawah stoplesnya, tapi nenek menjelaskan itu tanda madunya segar. Madu mengkristal saat suhu turun, warna yang kabur juga pertanda bagus, artinya lebih alami dan sehat, bukan hasil pasteurisasi. Kamu memeriksa daftar dan sadar kamu masih butuh roti. Kamu sudah tahu pilihan terbaik adalah roti whole grain. Kamu memilih dan membaca labelnya. Jangan pilih label yang tertulis dibuat dengan biji-bijian utuh. Pilih yang berlabel tepung gandum utuh. Semakin sedikit bahan semakin bagus. Kalau kamu tidak bisa melafalkan nama bahan tambahannya, kamu nggak mau itu ada di rotimu. Nggak boleh ada rasa dan warna buatan atau pengawet.
Kamu menekan pelan roti yang kamu pilih. Bingo! Rotimu kembali ke bentuk awal. Artinya kualitasnya bagus. Jika kamu melihat tanda jari di rotimu, mungkin itu sudah dibekukan atau proses pembuatannya salah. Kamu beralih ke bagian makanan kaleng, tapi nenek menghalangimu. Dia yakin makanan kaleng gak bagus buat kesehatanmu karena mengandung banyak natrium. Kamu meyakinkan nenek untuk setidaknya membaca labelnya dulu. Kamu selalu memilih makanan kaleng yang gak mengandung terlalu banyak garam atau gula. Makanan kaleng yang diawetkan dalam air atau sarinya merupakan yang paling sehat karena bahan buatannya lebih sedikit. Kamu menemukan tuna yang dikemas dalam minyak zaitun. Kemasannya tertutup rapat, jadi aman. Kamu tahu untuk tidak memilih kaleng berkarat. Itu bisa berbahaya. Sepertinya semuanya udah kamu ambil nih, kecuali daging dan produk susu. Kamu tahu, kamu selalu mengambilnya terakhir. Produk itu bisa busuk tanpa kulkas jika terlalu lama dibawa belanja. Kamu menyisihkan ruang di trolimu untuk melindungi buah dari sari daging mentah untuk berjaga-jaga. Daging merah harus berwarna gelap, ungu, merah, dan coklat. Itu pertanda dagingnya bagus. Daging babi harus berwarna merah muda terang. Aromanya harus enak, tidak boleh bau. Jika kamu melihat banyak serat, itu pasti dagingnya keras dan rasanya tajam. Tenderloin sapi nggak akan berurat karena itu sangat empuk. Bintik putih dan garis lemak di sepanjang otot merupakan tanda bahwa dagingnya berair dan empuk. Kalau kamu mau memasaknya nanti, pilih tanggal kedaluarsa terlama. Kamu bisa memakannya dengan aman setelah tanggal itu, tapi rasanya tentu lebih enak sebelum tanggal kedaluarsa. Jangan pernah membeli yang kemasannya kotor karena orang yang menangani pasti tangannya kotor. Jika ayam yang akan kamu beli memiliki kulitnya harus lebih pucat daripada dagingnya, bukan kuning atau coklat muda. Pinggirannya nggak boleh terlihat kering. Potongannya harus lembut dan seragam. Jika tidak dipotong dengan baik, akan ada sendi dan tulang kecil di makan siangmu. Ayam berumur 2 hari lebih di wadah, sebaiknya tetap disimpan di rak dan bukan dipindah ke trolimu. Nenek memilih ikan dan mengecek matanya. Dia menjelaskan ikan yang bagus akan memiliki mata menonjol dengan pupil hitam bersinar. Kulit ikan segar terasa halus, tidak lengket atau kusam. Tekan dagingnya, jika jarimu membekas di sana, ikannya tidak segar. Perhentian terakhir hari ini adalah produk susu. Kamu mengulurkan tangan ke bagian rak paling belakang untuk mencari produk dengan tanggal kedaluarsa paling jauh. Aturan sama berlaku untuk makanan beku, makanan kemasan, dan telur. Pegawai toko menaruh produk terbaru di belakang produk lama. Nenek menyarankan untuk memilih susu pasteurisasi karena kamu nggak beli susu mentah hari ini. Saat susu melalui pasteurisasi, mereka memanaskannya untuk membunuh bakteri penyebab penyakit. Itu nggak menghilangkan nilai gizi produk kok. Jadi nggak perlu khawatir soal itu. Saat memilih yogurt terbaik, perhatikan labelnya. Semakin banyak kata yang kamu lihat, semakin bagus. 3 bahan dasar cukup untuk membuatnya. Yang lainnya bisa pengawet dan gula yang nggak kamu butuhkan. Pastikan kamu melihat tulisan kultur hidup dan aktif di daftar bahan-bahannya. Jangan lupa beli keju, tapi jangan yang ini. Keju lembut seperti ricotta, keju krim, keju kambing, atau keju parut tidak boleh berjamur. Jamurnya bisa masuk dengan mudah, jamur tidak apa-apa pada keju keras. Kamu bisa memotong bagian berjamur dan kejumu masih bisa dimakan. Hore! Kamu selesai belanja, waktunya pulang dan masak. Lebih dari 100 tahun lalu, anak laki-laki berumur 11 tahun meninggalkan gelas minumnya di teras rumah saat malam dingin. Gelas itu berisi larutan soda bubuk dan stik pengaduk. 20 tahun kemudian, Frank Epperson si pelupa mempresentasikan slowly hasil temuannya di sebuah taman di California. Tidak ada catatan yang menjelaskan rasa aslinya, tapi inilah yang terawal. Cherry jadi rasa terpopuler, lemon, jeruk, pisang, semangka, anggur, dan bahkan root beer. Cookies Choco Chip sedikit lebih baru karena ditemukan pada tahun 1930-an. Ruth Wakefield, pemilik restoran terkenal bernama Toll House Inn, dianggap sebagai penemu cookies lezat ini. Ada berbagai cerita yang melatar belakangi penemuan ini. Salah satunya mengklaim Ruth kehabisan coklat merek Bakers, lalu menggantinya dengan coklat basic semi-sweet. Coklat itu diharapkan bisa meleleh, tapi nyatanya tidak. Cerita lain menjelaskan kalau butiran coklat itu kebetulan jatuh ke dalam adonan. Ruth menyangkal kalau cookiesnya ditemukan secara kebetulan. Dia memang sengaja membuatnya begitu.
Ada banyak kisah di balik pembuatan keripik kentang. Salah satunya mengklaim kalau makanan ini ditemukan pada tahun 1853 oleh seorang koki restoran mewah di New York. Saat itu, kentang goreng menjadi salah satu menu spesial di restoran ini dan rupanya para pengunjung menyukainya. Tapi salah satu pelanggan tidak puas dengan kualitasnya. Dia mengeluhkan kentang gorengnya terlalu tebal. Saat koki George Crumb, bukan Kram loh ya, menggorengnya dalam irisan yang lebih tipis, pelanggan rewel itu mengeluh lagi. Jadi George sengaja mengirisnya setipis kertas. Karena sangat tipis, kentang goreng itu harus dimakan dengan tangan langsung. Dan ternyata si pelanggan menyukainya. Resep keripik itu pun menyebar. Dan beberapa dekade kemudian, keripik kentang sudah dijual di semua supermarket di Amerika Serikat. Makanan ini pun berubah dari makanan yang disajikan panas menjadi snack cepat saji. Kecap Inggris juga tidak sengaja ditemukan. Dua ahli kimia asal Inggris, John Wiley Leah dan William Henry Perrins, lupa telah menyimpan tong di ruang bawah tanah apotek mereka selama bertahun-tahun. Campuran pertama yang mereka buat tidak bisa dimakan karena rasanya sangat kuat. Tapi campuran dalam tong di ruang bawah tanah itu mengalami fermentasi. Saat keduanya melihat tong-tong itu dan mencicipi isinya, ternyata rasanya sudah tidak terlalu kuat. Bumbu itu sekarang dipakai untuk memperkuat rasa makanan, misalnya chili con carne. Kecap Inggris termasuk dalam rasa kelima, yaitu umami atau gurih yang memang kaya rasa. Tahu sudah ditemukan sejak berabad-abad lalu. Salah satu teori asal-muasalnya menjelaskan tahu dibuat oleh seorang pangeran Tiongkok. Ada juga teori yang mengklaim kalau tahu dibuat dari campuran kedelai giling yang direbus dan garam laut. Garam ini tidak murni dan kemungkinan mengandung kalsium serta magnesium. Bahan-bahan ini membuat konsistensinya mirip dadih. Kisah lain juga menjelaskan kalau garam nigari atau semacam garam laut yang sudah diuapkan kebetulan jatuh ke dalam susu kedelai. Sekarang ini, para dokter meminta kita untuk menjauhi Coca-Cola. Tapi ternyata produk ini ditemukan oleh John Pemberton, seorang ahli medis sekaligus apoteker. Cola anggur Prancis buatan Pemberton awalnya digunakan untuk mengobati luka parah, sakit kepala, dan sebagai penguat saraf. Pada tahun 1886, terbit undang-undang yang melarangnya. John harus mengubah resepnya untuk menghilangkan alkohol. Tapi ada satu bahan yang masih dipertahankan, kacang kola yang menjadi rasa khas minuman ini. Konon, John cuma menambahkan air berkarbonasi ke dalam resep barunya, tapi sebenarnya dia tahu yang dia mau. Menurutnya, gelembung cocok jadi alternatif alkohol dan berasa lezat. Cola John memang menjadi pendahulu Coke, tapi minuman Coca-Cola yang ada sekarang ini berbeda dari resep aslinya. Sandwich juga ditemukan secara tidak sengaja. Pada tahun 1700-an, John Montagu, Earl of Sandwich keempat, menyuruh pelayannya untuk membuatkan makanan sederhana yang bisa dimakan langsung pakai tangan. Dia juga meminta agar pelayannya menaruh daging di tengah tangkupan roti. Lord Sandwich sangat suka bermain kartu, sehingga makanan ini bisa dia nikmati tanpa harus berhenti bermain. Kartunya juga tidak akan kotor oleh minyak. Pemain lain pun mulai meminta dihidangkan makanan seperti sandwich saat mereka bermain kartu. Tak lama kemudian, makanan ini mendapat namanya. Saus tomat juga disebut tomato ketchup dalam bahasa Inggris. Saus yang kita nikmati sekarang ini sudah mengalami banyak modifikasi dan sebetulnya tidak punya kaitan dengan resep kecap aslinya. Asal-usul kecap bermula sejak abad ke-17 saat orang Tiongkok mencampur fermentasi ikan dengan rempah-rempah. Mereka menamakannya ketchup, mirip dengan kecap yang artinya saus dari fermentasi ikan. Orang Inggris mencoba saus ini sekitar 100 tahun kemudian. Yang versi Inggris bahkan dilengkapi dengan jamur, bawang merah, dan kacang kenari. Kemudian kata kecap berubah arti dan bisa dipakai untuk menyebut segala jenis saus yang berwarna gelap. Saus tomat awalnya dilengkapi dengan ikan teri sebagai tanda kalau versi saus ini punya keterkaitan dengan saus ikan asal Tiongkok. Nacho bukan makanan kuno asal Meksiko kok.
karena baru ditemukan kurang dari 100 tahun yang lalu. Ignacio Anaya atau dijuluki Nacho konon telah menciptakan resep makanan ini pada tahun 1840-an. Ia seorang chef. Suatu hari, pelanggan setianya meminta Ignacio untuk menyajikan snack yang berbeda dari biasanya untuk dirinya dan ketiga temannya. Dia tahu keempat wanita itu sangat lapar dan dia segera memasak makanan cepat saji. Dia harus memutar otak dengan bahan yang ada. Ignacio pun mengambil tortilla goreng, menaburkan banyak keju parut di atasnya, lalu memanaskannya dari atas. Agar lebih nikmat, ditambahkan juga cabai jalapeno. Saat si pelanggan setia menanyakan nama hidangan luar biasa itu, tanpa pikir panjang, Ignacio menjawab, Nachos Special. Pada tahun 1930-an, puff keju menjadi limbah pabrik loh. Edward Wilson mengamati jagung yang keluar dari mesin pemroduksi pelet pakan ternak. Jalinan adonan jagung itu terlihat menarik. Jadi, Edward membawanya pulang lalu mencoba membumbuinya. Adonan jagung yang menggembung itu mengeras saat terpapar udara. Percobaan Edward ternyata berhasil dan akhirnya bahan itu dijadikan sebagai snack yang terkenal di seluruh dunia. Pembuatan mie instan pertama mengalami banyak kendala. Intinya, produk ini harus bisa tahan lama. Setelah beberapa kali gagal, Momofuku Ando tahu cara mengawetkan mie. Produk ini melewati berbagai proses pemasakan, seperti dikukus, dikeringkan, digoreng dalam minyak panas, dan dibumbui. Dulu, mie instan termasuk produk mewah loh, karena harganya jauh lebih mahal dari mie segar yang biasa dikonsumsi banyak orang. Produk lain yang masuk di daftar ini adalah yogurt. Yogurt pertama kali muncul di Asia Tengah beribu-ribu tahun lalu. Tanpa sepengetahuan mereka, para penggembala menyimpan susu di tempat yang mengandung banyak bakteri. Susu itu mengalami fermentasi sehingga teksturnya lebih kental. Rasanya juga berubah. Salah satu penggembala itu nekat mencicipinya. Dan dia baik-baik saja. Orang lain pun mulai mengonsumsinya juga. Limun pink zaman now terlihat cantik karena diberi jus anggur atau pewarna tambahan. Ada dua cerita di balik penemuan limun pink dan keduanya terkait dengan pekerja sirkus. Versi pertama menyatakan kalau Henry Elliot tak sengaja menjatuhkan permen kayu manis merah ke dalam limun sehingga memberi warna cerah. Versi yang satunya terkesan jorok. Jadi suatu hari Pete Conklin kehabisan air untuk membuat limun. Sebagai gantinya, ia memakai air dari bak mandi yang telah digunakan oleh temannya untuk mencuci stocking merah. Warna itu membuat airnya jadi pink. Kemudian, Pete menambahkan gula, irisan lemon, dan asam. Ia menamakannya limun stroberi. Pelanggan sangat menyukainya dan omsetnya naik 2 kali lipat. Ya, mereka berebut untuk menikmati minuman itu. Kue tarte tatin yang berkaramel itu adalah pie apple versi terbalik. Awalnya sih tidak sengaja dibuat. Stephanie dan Carolyn Tatten menggeluti usaha perhotelan pada tahun 1800-an. Suatu hari Stephanie ingin memasak pie apple, tapi apelnya direbus terlalu lama di dalam mentega. Untuk menutupi kesalahannya, dia meletakkan adonannya di atas apel lalu memanggangnya. Setelah kuenya matang, terlihat bagian yang gosong. Hari yang sial. Karena tak ingin para tamunya tahu, dia membalik kue itu dan menghidangkannya sebagai resep baru. Ternyata mereka suka dengan pie itu. Tarte tatin kemudian jadi hidangan penutup khas di hotel mereka. Oke, sudah dulu ya, jadi lapar berat nih. Pernah kepikiran makan pisang ditambah mayones? Atau mencocol acar ke selai kacang? Kombinasi makanan ini memang kayaknya aneh ya. Tapi kamu penasaran nggak? Gimana rasanya? Jangan ragu mencoba. Siapa tahu Oreo dengan mustard bakalan jadi camilan favoritmu. Yuk lanjut, jangan kabur dulu ya. Tomat dan selai kacang. Taruh beberapa irisan tomat ke selembar roti dan oleskan selai kacang sebagai sausnya. Atau oleskan saja selai kacang tebal-tebal ke irisan tomat. Kombinasi rasa ini ternyata sangat populer di kalangan pecinta kuliner. Nutella dan kentang goreng.
Garam punya sifat meningkatkan cita rasa. Oleh karena itu, kalau kamu mencocolkan kentang goreng ke Nutella, selai hazelnut yang terkenal ini bakal terasa lebih manis dan lebih enak. Ada cara lain supaya kentang gorengmu makin enak. Iya, coba pasangkan dengan susu coklat sebagai minumannya. Pisang dan daging asap. Daging asap yang asin dan renyah dengan pisang manis kaya karbohidrat menjadi paduan makanan yang sempurna. Taruh keduanya di selembar roti, tambahkan selai kacang, dan tara! Sandwich sempurnamu siap disantap! Acar dan es krim. Kombinasi yang satu ini mungkin memang gak sesuai selera semua orang, tapi ada kok pecinta kuliner yang menganggap campuran asin, manis, asam, dan creamy ini bikin ketagihan. Keju cheddar dan pie apple. Orang-orang sudah sering memberikan suguhan berupa irisan keju dan apel segar. Dan karena bahan ini sangat cocok dipadukan, apa salahnya kalau kita melangkah lebih jauh? Kabarnya, ide menambahkan keju cheddar ke pie apple pertama kali muncul di Inggris. Setelah itu, resep ini menyebar ke seluruh dunia. Kentang goreng dan madu. Kalau kamu mau mengubah pengalaman makan kentang goreng menjadi pengalaman unik dan lebih menarik, madu bisa membantumu loh. Rasa manisnya akan melengkapi rasa asin makanan cepat saji ini. Nggak heran kalau beberapa restoran punya pilihan madu di antara opsi saus lainnya. Pisang dan mayones. Aku bukan menyarankanmu menuang mayones banyak-banyak ke pisang yang sudah dikupas, lalu memakannya ya. Sebaiknya, cobalah buat roti lapis berisi irisan pisang dan tuang sedikit mayo sebagai lapisan atasnya. Kejutan super enak siap menantimu. Coklat dan keripik kentang. Kombinasi rasa asin manis ini luar biasa. Bahkan, keripik kentang saus coklat sudah banyak peminatnya. Banyak merek keripik kentang menambahkan campuran rasa ini ke barisan produk mereka. Burger dan selai. Di zaman sekarang, kamu bisa memesan kombinasi ini di sebagian besar restoran. Dan tenang aja, tak akan ada orang yang menganggapmu aneh. Mungkin ada ya beberapa. Makin banyak orang yang memilih opsi ini dibanding burger dengan saus tomat biasa. Popcorn dan susu. Ada beberapa orang kreatif yang mengganti sereal sarapan mereka dengan popcorn. Mereka menambahkan susu dan mengklaim hidangan ini sama enaknya dibanding sereal biasa yang sudah dikenal banyak orang. Berani coba? Coklat putih dan telur salmon. Banyak yang bilang kombinasi makanan unik ini dibuat oleh koki terkenal. Dia takjub karena telur salmon yang asin bisa melembutkan manisnya coklat putih. Kalau kamu termasuk penggemar rasa asin manis, kamu pasti doyan deh. Selai kacang dan acar. Kalau kamu kurang tertarik mencocol acar ke selai kacang yang keras, cobalah gabungkan kedua bahan ini jadi sandwich. Dengan kombinasi ini, rasa cuka dari acar akan melarutkan rasa lengket selai kacang. Semangka dan garam. Kamu-kamu yang belum pernah mencoba kombinasi rasa ini pasti mengira bahwa garam malah menghilangkan rasa manis semangka. Tapi kenyataannya justru sebaliknya loh. Sejumput garam malah akan meningkatkan rasa semangka. Mangga dan cabai. Kalau kamu doyan makanan pedas, kombinasi ini mungkin menarik minatmu. Kamu bisa menaburkan cabai bubuk ke irisan mangga dan nikmati rasa pedasnya. Selai kacang dan daging asap. Ingat kombinasi pisang dan daging asap tadi? Sekarang waktunya mengganti si pisang dengan selai kacang. Kelembutan selai kacang akan menyeimbangkan kerenyahan daging asap. Hati-hati ya, kamu bisa langsung ketagihan. Es krim dan saus sambal. Cara paling efektif untuk memadamkan rasa makanan pedas di mulut adalah dengan minum susu. Jadi apa salahnya kalau mencoba yang satu ini? Tuang saus sambal ke es krim vanila dan puaskan jiwa petualangmu. Coklat dan alpukat. Kali ini bukan cuma menambah coklat dan alpukat ke roti panggang, kamu juga bisa membuat susu kocok alpukat dan coklat yang enak. Tekstur kental alpukat akan melengkapi rasa coklat dengan sempurna. Ada yang pernah coba di restoran? Burger dan selai kacang. Burger dengan selai buah termasuk kombinasi manis bertemu asin. Tapi burger dengan selai kacang adalah kombinasi asin bertemu lebih banyak asin. Tapi jangan cuma oleskan selai kacangmu ke burger ya. Kamu harus mengoleskannya juga saat memanggang patty-nya. Dan burgermu pasti lebih juicy. Oreo dan mustard. Mereka yang pernah mencicipi kombinasi ini menjamin rasanya benar-benar cocok. Buang atau jilat habis krim biskuit Oreo, lalu ganti dengan mustard Jerman. Aku jamin kamu nggak bakal nyesel. Selai kacang dan mayones. Meski kombinasi keduanya di dalam satu sandwich mungkin tak pernah kamu bayangkan, sejarah kedua bahan ini sangat panjang. Orang-orang mulai mencampurkan selai kacang yang kaya protein dan mayo yang kaya lemak saat masa-masa sulit. Tapi kemudian, perpaduan ini terus bertahan begitu orang-orang menyadari rasanya ternyata enak. Pizza dan madu.
Madu panas bisa menjadi topping pizza yang mengejutkan tapi juga enak. Jumlah garam berlebih yang ada, misalnya dari pepperoni, bisa diseimbangkan menggunakan madu. Jadi, kalau kamu memasak pizza di rumah, taruh pepperoni dan bubuk paprika di atas pizzamu, lalu lapisi dengan madu. Aku jamin rasanya enak. Minyak zaitun dan es krim. Untuk mendapatkan kombinasi rasa asin manis yang super lezat, taburkan sedikit minyak zaitun dan garam laut di atas es krim vanilamu. Serius? Cobain deh! Selai kacang dan sriracha. Ini kombinasi tak terduga lain dari dua bahan yang tampaknya tak bisa disatukan. Namun nyatanya, rasa manis sriracha yang muncul belakangan membuat rasa lengket selai kacang makin menarik. Dan selai kacang pada akhirnya akan menghilangkan rasa pedas sriracha. Apel hijau dan salsa. Kamu mungkin pernah mencicipi mangga atau nanas yang dicampur ke saus salsa. Jadi kenapa nggak coba pakai apel hijau? Rasanya yang agak asam, cocok sekali untuk hidangan pedas. Rasa pedas sausnya memang akan sedikit hilang, tapi pada saat yang sama, keduanya menambah cita rasa yang kuat dan agak pahit. Stroberi dan cuka balsamic. Ini adalah kombinasi Italia yang sudah terbukti super cocok. Rasa gurih dari cuka membuat stroberi terasa lebih manis. Cuka ini juga melengkapi sifat stroberi yang penuh air. Semangka dan keju feta. Greek salad klasik belum lengkap tanpa keju feta. Tapi keju ini masih sama enaknya jika dipadukan dengan buah, terutama semangka. Tekstur padat dan rasa asin keju feta memberi rasa ekstra ke semangka segar yang banyak airnya itu. Roti lapis, selai kacang, selai buah, dan biskuit ikan. Selai kacang dan selai buah sudah dipadukan sejak lama. Jadi, apa fungsi camilan bentuk ikan ini? Pecinta kuliner sejati pasti tahu komponen ini mengisi semua kekurangan yang ada. Sandwichmu mendapatkan kerenyahan yang memuaskan dan menjadi lebih gurih. Rasa asin camilan ini juga cukup untuk menyeimbangkan manisnya selai buah. Basil dan stroberi. Aku tadi sudah membahas enaknya stroberi jika dicampur cuka balsamik ya. Tapi, stroberi dan basil juga sama enaknya. Kamu bisa mencoba kombinasi ini saat membuat limun dan minuman lainnya. Rasa yogurt beku dari campuran basil dan stroberi juga sama enaknya. Air acar dan ayam. Memasak ayam dalam air acar membantu menjaga dagingnya tetap juicy. Selain itu, metode ini mempertahankan rasa alami ayam. Manfaat lainnya, kamu tidak perlu memakai garam dalam proses memasak karena air acarnya sudah cukup asin. Humus dan cranberry kering. Setelah mencocolkan biskuit ke humus, taburkan cranberry kering ke atasnya. Rasanya yang asam akan membuat rasa humus dan biskuitmu berubah total. Banyak orang menyimpan berbagai jenis makanan di kulkas sekedar untuk berjaga-jaga. Sepertinya memperpanjang daya tahan suatu produk adalah ide baik. Tapi masalahnya nggak sesimpel itu. Bagi beberapa jenis makanan, kulkas bisa berbahaya. Misalnya saus. Kalau di kemasannya nggak tertulis yang sebaliknya, lebih baik simpan saus di luar kulkas. Kamu bisa menaruhnya di lemari yang jauh dari oven untuk melindungi dari perubahan suhu. Musuh bebuyutan biji kopi adalah kelembapan. Minyak khusus dalam biji kopi memberi aroma kopi yang harum dan menyenangkan. Jika kamu taruh kopi di kulkas, kondensasi mengubah struktur sel dan melenyapkan semua keajaiban itu. Tapi kalau tujuanmu meninggalkan kafein, maka menyimpan biji kopi dalam suhu dingin adalah bagus. Menurut rumor, madu adalah makanan abadi. Kamu bisa menyimpannya hampir selamanya. Tapi pastikan dengan cara yang benar. Simpan madu di tempat dingin dan sejuk. Tapi jangan simpan di kulkas. Di kulkas, madu akan mengkristal dan kehilangan sebagian khasiat yang menguntungkan. Menaruh tomat di kulkas kayaknya nggak berbahaya, tapi bukan ide terbaik. Cara ini bikin tomat kehilangan rasa lezatnya, karena udara dingin memperlambat proses matang alami, sehingga selaput tipis dalam tomat kurang berair. Dan kamu nggak mau saladmu berair serta hambar kan? Cara terbaik menyimpan tomat adalah dalam kotak atau keranjang dengan ventilasi bagus di suhu ruangan. Agar irisan pisangmu nggak jadi coklat, gunakan air jeruk. Cukup teteskan air jeruk atau lemon di atas irisan pisang. Sayangnya, trik ini cuma bekerja beberapa jam. Cara terbaik menyimpan coklatmu adalah di dalam perutmu. Bercanda, jauhkan coklat dari kulkas dan simpan di tempat sejuk dan gelap. Dengan cara ini, kamu bukan cuma melindungi camilan dari teman sekamarmu, tapi juga menjaga agar tampilan coklat tetap menarik. Menyimpan coklatmu di kulkas bukan ide yang baik, sebab perbedaan suhu akan membentuk kondensasi air di permukaannya. Dan menjauhkannya dari kulkas lebih aman bagi gigimu. Coklat cenderung mengeras pada suhu rendah sehingga tiap gigitan makin sulit. Jangan simpan humus di suhu ruangan.
Gak masalah entah humus buatan rumah atau sudah dipasteurisasi. Dalam kedua kasus, gak aman. Jika humus dibuat secara tradisional dan gak mengandung zat pengawet, daya tahannya sampai 1 pekan. Adapun humus swalayan yang belum dibuka, bisa disimpan di kulkas selama sekitar 3 bulan dan 1 pekan begitu kamu membukanya. Katakan, kamu barusan memanggang cookies lezat. Saatnya mengemas ke dalam toples atau wadah. Sayang, lambat laun cookies itu kehilangan rasa segarnya yang berharga dan jadi makin keras seiring berlalunya hari. Tapi jika kamu masukkan sepotong roti ke wadah yang sama, tekstur lembut cookies akan bertahan jauh lebih lama. Itu karena cookies akan menyerap kelembapan dari roti. Orang biasanya membungkus keju dalam kemasan plastik, tapi solusi ini jauh dari sempurna. Pembungkus plastik menarik terlalu banyak kelembapan yang membentuk ekosistem bagi tumbuh kembang jamur. Jika kamu ingin melindungi kejumu dari skenario pahit ini, perciki keju dengan cuka, tapi jangan gunakan lebih dari beberapa tetes, atau cara ini akan merusak rasa asli kejumu. Setelah langkah itu, bungkus kejumu rapat-rapat dengan kertas lilin dan taruh di kulkas. Enggak ada aturan khusus seputar telur. Menyimpan telur di dalam maupun di luar kulkas adalah aman, selama belum kedaluarsa. Adalah penting memastikan suhu kulkas stabil dan konsisten. Jika pilihanmu menyimpan telur di kulkas, jangan taruh di rak samping. Untuk melindungi telur dari fluktuasi suhu, taruh telur lebih dalam di kulkas. Para ahli juga nggak menganjurkan untuk membongkar telur dari kemasannya. Kontainer ini sebenarnya dimaksudkan untuk memperpanjang daya tahan telur. Ya, suhu di dalam kulkas nggak merata. Rak-rak di pintu kulkas adalah area paling hangat, misalnya. Dan makin dekat rak dengan freezer, makin rendah suhunya. Jadi, jika kamu ingin bikin distribusi makanan yang sempurna dalam kulkasmu, jangan lewati saran penyimpanan khusus yang disebut pada sebagian kemasan. Jika kamu menyimpan sebongkah roti dalam kemasan swalayan, siap-siap aja melihat jamur dalam beberapa hari. Lebih baik menyimpan rotimu di kotak tertutup rapat dengan sedikit garam. Tips ini akan melindungi roti dari jamur. Juga hindari menyimpan roti di kulkas, sebab udara sejuk akan membuatnya cepat sekali basi. Tapi jika butuh menyimpan roti dalam jangka lama, kamu bisa menyimpannya di freezer. Dengan begini, roti akan tetap segar sampai 6 bulan. Jika kamu ingin mentimun irismu nggak mengering, masukkan ke kantong kedap udara dan tuang air bersih di dalamnya. Jangan simpan di kulkas lebih dari sepekan. Adapun mentimun utuh, ingat bahwa mentimun lebih cepat membusuk di udara dingin dibanding di suhu ruangan. Jika kamu ingin mentimun tahan selama mungkin, simpan di luar kulkas. Alpukat merupakan buah yang sulit disimpan. Jika alpukatmu keras dan belum masak, simpan jauh dari kulkas karena suhu sejuk akan memperlambat proses pematangan. Pisang mengeluarkan kadar etilen tinggi yang bikin alpukat masak lebih cepat. Jadi, jika kamu ingin mempercepat prosesnya, masukkan alpukat ke kantong dengan sebuah atau beberapa buah pisang. Di saat yang sama, jika alpukatmu lunak dan masak, menyimpannya di kulkas akan mencegahnya membusuk. Sebagian orang lebih suka membungkus alpukat potong dalam plastik pembungkus bersama irisan bawang merah agar lebih tahan lama. Cara lain adalah melumurinya dengan minyak zaitun. Ingat bahwa irisan alpukat bisa disimpan di kulkas nggak lebih lama dari 3 hari. Simpan bawang merah dan bawang putih jauh dari kulkas. Suhu rendah menyebabkan lebih cepat berjamur. Jika kamu ingin menjaga kesegarannya dalam jangka lama, simpan di tempat sejuk yang kering. Misalnya di lemari dapur. Jika kamu nggak keberatan gaya rumah pedesaan di dapurmu, ikat bawang merah satu sama lain dan gantungkan. Hindari menyimpan jeruk di kulkas. Sayang, suhu rendah membuat buah-buahan ini kurang lezat dan bermanfaat bagi kesehatanmu. Kamu bisa menyimpannya di keranjang buah, di rak, atau di meja dapur. Jangan khawatir, cara ini nggak mempercepat pembusukan. Kayak banyak sayuran lain, terong nggak cocok dengan suhu rendah. Di kulkas, terong menjadi lunak dan jauh lebih cepat kehilangan kualitas baiknya. Simpan sayuran ini jauh dari sinar matahari langsung di tempat kering pada suhu ruangan. Jika apelmu sudah diiris tapi nggak ingin langsung dimakan, berikut tipsnya. Ikat potongan apel jadi satu dengan gelang karet. Ini akan mencegah apel berubah coklat. Buah ini akan tetap segar dan renyah selama sebulan penuh jika disimpan dalam kantong anti lembab di kulkas. Dianjurkan untuk menghindari mencuci apel sebelum menyimpan karena bisa menyebabkan kerusakan. Jangan pernah masukkan minyak zaitun ke dalam kulkas. Jika sebelumnya melakukan kesalahan ini, mungkin kamu akan melihat potongan putih aneh dalam minyak itu. Tenang, itu nggak beracun.
Sebenarnya suhu rendah dalam kulkas menyebabkan kondensasi air mirip kotoran yang nggak menyenangkan. Lebih baik simpan minyak zaitun di suhu ruangan dan jauh dari sinar matahari langsung. Semangka dan melon yang disimpan di suhu ruangan mengandung lebih banyak nutrisi bermanfaat dan antioksidan dibanding yang disimpan di kulkas. Tapi begitu semangka kamu iris, lebih baik disimpan di kulkas. Gunakan plastik pembungkus untuk menutup bekas irisan dengan rapat dan ganti plastik itu tiap kali kamu mengirisnya. Kamu juga bisa memotong semangka atau melon kecil-kecil dan menyimpannya dalam kontainer kedap udara di kulkasmu selama 1 pekan. Membekukan jahe memungkinkan kamu menjaga kesegarannya selama 2-9 bulan dan mempertahankan kualitasnya. Kamu juga bisa memarutnya terlebih dulu agar bisa kamu ambil sesendok penuh sekali ambil. Ini akan menghemat waktu, terutama di hari-hari sibuk ketika kamu harus menyiapkan sesuatu dengan cepat.